Pernah kepikiran nggak kalau kepindahan Megawati ke Hyundai ternyata bukan cuma soal voli, tapi juga soal bisnis dan popularitas Liga Korea? Megawati Hangestri Pertiwi resmi kembali ke Liga Voli Korea Selatan. Setelah sebelumnya bermain bersama Daejeon Jungkwan-jang Red Sparks, kini Megawati akan memperkuat Suwon Hyundai Hill State untuk musim baru. Kepindahan ini langsung menarik perhatian banyak penggemar voli Asia karena Hyundai Hill State bukan tim biasa. Mereka adalah salah satu klub papan atas V-League Korea Selatan yang musim lalu berhasil finish di posisi kedua regular season dan lolos ke playoff serta menempati posisi 3 di akhir musim. Namun menariknya, meski sudah punya skuad kuat dan finish di papan atas, Hyundai tetap melakukan perubahan besar, khususnya di posisi opposite hitter. Menyambut musim baru, mereka melepas oposit asing sebelumnya, Kari Gaisberger, lalu mendatangkan Megawati Hangestri. Pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya dicari Hyundai dari Megawati? Apakah murni karena faktor teknis atau ada faktor lain di luar lapangan yang juga menjadi pertimbangan besar? Di video kali ini kita akan membahas semuanya, mulai dari statistik permainan, perbandingan Mega dengan Kari Gaisberger, kebutuhan Hyundai musim lalu, hingga dampak non-teknis yang ternyata sangat besar bagi klub-klub Korea Selatan. Musim 2025-2026 sebenarnya bukan musim buruk untuk Hyundai Hill State. Mereka finish di posisi kedua regular season dan posisi 3 di final season. Hyundai tetap menjadi salah satu tim paling kompetitif di Korea. Roster mereka di musim lalu juga cukup solid. Namun, jika dibandingkan dengan beberapa rival utama mereka, ada satu area yang tampaknya masih ingin ditingkatkan Hyundai, yaitu produktivitas dan efisiensi opposite hitter. Di Liga Korea, posisi opposite asing punya peran sangat besar karena hampir semua tim mengandalkan pemain asing sebagai sumber poin utama. Mereka biasanya menjadi tumpuan pendulang poin dan pemain yang harus bisa memecah kebuntuan di saat genting. Dan musim lalu, posisi itu diisi oleh Kari Gaisberger. Secara angka, performa Kari sebenarnya tidak buruk. Musim lalu Kari mencetak total 749 poin di regular season dan finish di peringkat 5 top skor V-League Putri. Artinya dia tetap menjadi salah satu opposite produktif di liga. Namun jika dibandingkan dengan opposite elit lain, angkanya masih tertinggal. Sebagai contoh, Giselle Silva menjadi pencetak poin tertinggi dengan 1083 poin. Lalu, mantan opposite Hyundai musim sebelumnya Moma Basoko mencetak 948 poin di regular season, Victoria Dancak mencetak 918 poin, dan posisi 4 pencetak poin diisi Zoe Wetherington mencetak 880 poin, perbedaan yang sangat jauh dibanding Kari. Selain itu, attack success Kari juga tergolong rendah. Kari berada di posisi 6 dengannya di kisaran 39% attack rate dari 34 match di regular season. Angka ini sebenarnya masih cukup baik. Tetapi dalam beberapa pertandingan penting, efisiensinya sempat turun cukup jauh. Ada pertandingan di mana attack percentage Kari bahkan berada di bawah 30%. Dan kemungkinan besar inilah yang menjadi perhatian pelatih Hyundai. Karena secara sistem permainan, Hyundai sebenarnya sudah cukup kuat. Mereka hanya tampak membutuhkan opposite yang lebih efisien dan lebih konsisten. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Bagaimana jika statistik Kari dibandingkan langsung dengan Megawati? Musim terakhirnya di Korea, performa Megawati cukup mengesankan. Ia mencetak 802 poin dan finish sebagai top skor nomor 3 liga. Jadi secara total poin saja, Mega sudah unggul dibanding Kari. Tetapi yang paling menarik bukan hanya jumlah poinnya, melainkan efisiensi serangannya. Di musim tersebut, Mega menempati posisi nomor 1 dalam hal attack rate dengan rata-rata 48,06% attack success rate, mengungguli Kim Yeon-kong, Giselle Silva, dan Moma Basoko. Sementara itu, di musim lalu, Kari berada di posisi 6 dengan attack rate sebesar 39,04%. Dari statistik tersebut, jelas selisih efisiensi antara Mega dan Kari terpaut cukup jauh. Padahal,
Secara postur tubuh, Kari sebenarnya lebih unggul. Kari memiliki tinggi 196 cm, sedangkan Megawati hanya 185 cm. Namun, meskipun secara postur tidak terlalu menjulang, Mega justru lebih efektif dalam menghasilkan poin. Ini menunjukkan bahwa keunggulan Mega bukan hanya soal power, tetapi juga timing serangan, variasi arah spike, dan kemampuan membaca blok lawan. Kalau melihat gaya bermain keduanya, perbedaannya memang cukup jelas. Kari lebih mengandalkan height advantage, yang berarti Kari lebih cocok untuk bola-bola tinggi dan finishing standar opposite seperti gaya permainan Amerika dan Eropa. Sementara itu, gaya bermain Mega lebih eksplosif. Mega memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam back attack, quick transition, dan bola cepat dari second line. Dan ini yang menarik, karena Hyundai adalah tim dengan tempo permainan cepat. Setter mereka, Kim Da-in, juga cukup aktif memainkan variasi serangan. Seperti saat masih diperkuat Moma Basoko, bola-bola yang dimainkan oleh Hyundai cenderung bola-bola dengan variasi cepat dan tidak terlalu tinggi. Artinya secara teori, gaya bermain Mega kemungkinan lebih cocok dengan sistem Hyundai dibanding Kari. Terutama untuk permainan transisi cepat yang sangat penting di era V-League modern. Namun, perekrutan Megawati kemungkinan bukan hanya soal statistik dan teknis permainan. Ada faktor lain yang tampaknya juga sangat besar, yaitu dampak bisnis dan popularitas. Dan ini bukan asumsi semata, karena beberapa media Korea memang membahas fenomena yang mereka sebut sebagai mega effect. Saat Megawati bermain bersama Red Sparks sebelumnya, perhatian publik Indonesia terhadap V-League meningkat sangat besar. Pertandingan Red Sparks mulai ramai ditonton penonton Indonesia. Highlight pertandingan mereka sering viral di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Dan akun media sosial klub mengalami peningkatan interaksi yang sangat tinggi. Bahkan subscriber dan followers klub Red Sparks juga ikut meningkat drastis sejak kedatangan Mega hingga menembus angka ratusan ribu. Komentar dari fans Indonesia juga mendominasi berbagai unggahan klub. Bahkan sesaat setelah Hyundai mengumumkan perekrutan Megawati, jumlah followers media sosial mereka langsung meningkat cukup signifikan hanya dalam waktu singkat. Ini membuktikan mega effect memang benar adanya. Faktor berikutnya yang tak kalah menarik adalah merchandise dan tiket pertandingan. Hal ini juga cukup menarik. Karena selama Mega bermain di Korea sebelumnya, jersey dengan nama Mega menjadi salah satu merchandise yang paling banyak dicari fans. Media Korea juga sempat menyoroti atmosfer pertandingan Red Sparks yang berubah cukup besar. Banyak penonton Indonesia datang langsung ke arena, tidak sedikit yang membawa atribut Indonesia. Dan secara atmosfer, pertandingan Red Sparks menjadi lebih ramai dibanding sebelumnya. Hal seperti ini tentu sangat menarik bagi klub. Karena semakin tinggi popularitas pemain, maka akan semakin besar penjualan merchandise, semakin tinggi exposure sponsor, dan semakin besar perhatian media internasional terhadap klub mereka. Efek lain yang cukup sering dibahas media Korea adalah soal brand awareness sponsor. Contoh yang cukup sering disebut adalah Jung Kwan Jang. Karena setelah Megawati bermain di Red Sparks, nama sponsor klub tersebut menjadi jauh lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Mega ternyata tidak hanya terasa di dalam lapangan, tetapi juga berdampak pada exposure bisnis klub dan sponsor. Dan Hyundai kemungkinan melihat peluang yang sama, karena Indonesia adalah pasar olahraga yang sangat besar. Komunitas voli di Indonesia juga sangat aktif di media sosial. Artinya dari sisi bisnis, perekrutan Mega punya potensi keuntungan yang cukup besar. Kalau melihat semua data ini, kemungkinan besar Hyundai tidak hanya mencari opposite hitter baru. Mereka tampaknya mencari kombinasi antara kualitas permainan, pengalaman, efisiensi serangan, dan nilai komersial. Dan Megawati memiliki semua aspek tersebut. Secara teknis, statistiknya bagus, efisiensi serangannya tinggi, dan sudah terbukti cocok dengan V-League. Sementara secara non-teknis, dia punya fanbase besar, engagement media sosial tinggi, dan mampu meningkatkan exposure klub secara internasional. Meski begitu, tantangan Megawati tetap tidak mudah, karena sekarang ekspektasi terhadap dirinya jauh lebih besar dibanding sebelumnya.
Dia datang ke Hyundai bukan sebagai pemain baru yang belum dikenal, tetapi sebagai pemain yang diharapkan bisa meningkatkan level tim. Selain itu, lawan-lawan di Korea sekarang sudah lebih mengenal gaya bermainnya. Bloker lawan pasti akan lebih siap membaca arah serangan Mega. Karena itu, dia tetap harus berkembang. Selain itu, kondisi fisiknya juga harus diperhatikan. Sebelumnya, Mega sempat mendapatkan cedera cukup serius di lututnya usai bermain di Red Sparks musim lalu. Kondisi ini mengakibatkan permainan Mega belum terlihat maksimal saat bermain di Pro Liga musim lalu. Sebelum musim dimulai, Mega harus fokus dalam pemulihan lututnya. Sekarang, yang paling menarik untuk ditunggu adalah bagaimana chemistry Megawati dengan setter Kim Da-in nanti. Karena jika kombinasi itu berjalan baik, Hyundai Hill State bisa menjadi salah satu kandidat juara paling kuat musim depan di V-League di Korea Selatan. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah perekrutan Megawati lebih besar pengaruhnya di dalam lapangan atau justru di luar lapangan? Dan apakah Hyundai musim depan bisa menjadi kandidat juara utama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.